Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok, Ibu Lucy Triana SPD MM. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum Bapak Denny Kurniawan SPD MPSIT. Dan tidak lupa juga Bapak dan Ibu yang hadir dalam pada saat ini, yaitu dalam rangka dalam rangka presentasi hasil penilaian pengembangan kinerja guru PJOK yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Bakti SPD selaku guru PJOK di SMK Negeri 1 Depok. Mungkin langsung saja sebelum kita melanjutkan acara ini, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami persilakan kepada Pak Bakti untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lucy Triana SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Depok yang kebetulan hari ini tidak bisa menghadiri dan diwakili oleh Bapak Denny selaku Waka Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya bukan maksud saya ingin menggurui, tetapi di sini saya akan mempresentasikan beberapa hasil daripada pelatihan yang sudah saya lakukan, yaitu PKG, pengembangan kompetensi guru untuk mata pelajaran olahraga. Nah, di sini kebetulan saya membuat rencana tindak lanjut daripada hasil pelatihan saya selama kurang lebih 2 bulan sudah terlaksana, ya. Hampir 3 bulan. Di sini saya akan melakukan rencana tindak lanjut berupa SEM, yaitu Sport Education Model. Nah, dan pelaksanaannya itu menggunakan classmate kokurikuler, ya, berarti masuknya kokurikuler. Kita akan menggunakan classmate yaitu futsal. Oke, sebelumnya mungkin bukan maksud saya menggurui, sekali lagi. Jadi untuk SEM itu pembelajaran berbagi peran. Pelajaran berbagi peran. Di sini berarti peserta didik itu diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di sini karena kita pakai classmate futsal, berarti nanti ada yang menjadi ketua panitia, ada yang menjadi bendahara, ada yang jadi manajer, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi peserta pertandingan, ya. Nah, saya di sini kenapa saya membuat SEM ini yang melatar belakanginya. Jadi saya merencanakan implementasi persiapan di dunia kerja ataupun di masyarakat
mengenai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran. Jadi nanti harapan saya ketika anak-anak itu sudah lulus ataupun bahkan sekarang sedang menginjak pembelajaran sekolah, tetapi di lingkungan masyarakat anak-anak dilibatkan sebagai panitia, jadi anak-anak itu tidak kebingungan. Ya. Selanjutnya meningkatkan kerjasama dalam membangun strategi baik dalam organisasi maupun dalam permainan. Nah, seperti yang sudah tadi saya jabarkan, jadi berbagi peran. Jadi nanti kerjasamanya akan terlihat, entah itu dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan nanti hasil akhirnya pun akan terlihat. Selanjutnya mengisi program sekolah. Nah, kebetulan di sekolah itu di akhir semester biasanya dilakukan pertandingan, ya classmate yang tadi itu sama, tetapi di tahun-tahun sebelumnya itu pengelolaannya itu anak-anak itu belum bisa, masih ngasal. Makanya salah satu yang latar belakangi saya ingin merubah agar pengelolaan atau manajemen pertandingannya itu lebih maksimal lagi. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran tadi meningkatkan tanggung jawab dengan berbagi tugas, ada mengatur dan mengembangkan strategi permainan, berani mengambil keputusan. Nah, kenapa ini dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran untuk tingkatan fase E dan fase F itu lebih ke strategi, ke permainan, ya. Makanya saya coba terapkan di SEM dengan pemikiran memang sudah sesuai kalau kita menggunakan SEM sebagai bahan pembelajaran. Ini ada capaian, indikator, dan aksi. Untuk capaiannya yaitu peserta didik memahami cara mengelola dan menggunakan strategi dalam permainan ataupun dalam pertandingan. Selanjutnya ada indikator yaitu peserta didik berbagi peran dan bertanggung jawab dengan perannya masing-masing. Lalu untuk aksinya, peserta didik mampu mengimplementasikan pengelolaan permainan dan pertandingan. Jadi semuanya bersinergi dari capaian, indikator, aksi itu sama-sama hasilnya adalah untuk mengimplementasikan agar siswa bisa mengelola sebuah bentuk pertandingan. Ini untuk aset. Di sini ada aset manusia yaitu guru PJOK sebagai fasilitator. Ada guru produktif. Nah, ada guru produktif DKP mungkin untuk bantu dokumentasi, dan untuk guru produktif teknik mesin itu bisa membantu saya nanti di bagian pengamanan. Selanjutnya ada aset fisik. Aset fisik di sini kita ada lapangan yang bisa dipakai, itu ada satu lapangan sentral, sudah cukup layak, ukurannya juga sudah sesuai. Selanjutnya ada perangkat pertandingan, itu dimulai dari nanti bola, gawang, jaring, terus skema pertandingan dan yang lain-lain. Selanjutnya ada sosial media, ya. Kita gunakan sosial media biasanya di Instagram, ya, ini untuk mengekspos agar kegiatan yang kita laksanakan itu bisa terlihat sama orang tua dan umum. Untuk rencana evaluasi yang akan dilaksanakan yaitu rencana dan pelaksanaan, guru PJOK sebagai fasilitator membimbing peserta didik untuk melaksanakan kegiatan SEM. Selanjutnya ada guru PJOK mengamati proses pelaksanaan dari awal sampai akhir kegiatan. Terus di hasil akhirnya wawancara agar dapat feedback dari peserta didik. Nah, untuk guru olahraga jadi harus selalu mendampingi. Dalam artian mendampingi bukan kita yang selalu memando, tetapi memberikan arahan. Seperti ketika anak memang sudah tidak bisa memecahkan permasalahan, mungkin nanti guru PJOK-nya yang membantu.
Di sini ada mengamati proses, berarti kan selalu mendampingi. Bila mana ada yang kurang sesuai kita bisa mengarahkan. Tetapi tetap untuk pengambilan keputusan itu seluruhnya diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada hasil akhir. Mungkin nanti setelah SEM ini terlaksana, ada beberapa peserta didik yang akan diwawancarai mengenai pembelajaran SEM, apakah dianggap sudah bagus, apakah belum, nanti akan kelihatan di situ. Nah, ini kemungkinan tantangan. Waktu latihan terlalu mepet menuju ke pertandingan. Selanjutnya, peran sebagai siswa kurang maksimal. Solusi kontralatif untuk memaksimalkan peran dengan memantau absensi. Nah, jadi di SEM itu kita bukan hanya membuat event berbagi peran, tetapi ada tahap-tahapannya. Seperti ketika kita sudah melakukan technical meeting, nah itu bagaimana kesiapan dengan tim-tim yang lain, bagaimana proses latihannya, langkah awalnya seperti apa, nanti persiapan ke pertandingan seperti apa, itu dilakukan juga, ya. Jadi ada latihannya, ada pertandingannya, nanti ada evaluasinya. Jadi bukan hanya tentang cara mengkoordinir pertandingan, tapi persiapan permainannya pun nanti dikoordinir. Akan ada manajernya, nanti ada pelatih. Oke, selanjutnya penutup. Pelaksanaan SEM ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan tanggung jawab, dan mampu membuat keputusan. Ya, sebetulnya di awal pembelajaran sudah sempat saya kasih, ya, kurang lebihnya seperti SEM juga, tapi lebih singkat. Ternyata hasilnya agak lumayan. Jadi biasanya anak yang agak malas itu termotivasi karena dia, wah saya ditugaskan sebagai ini, harus bertanggung jawab. Nah, berarti sudah mulai terbentuk. Dan mudah-mudahan untuk rencana yang sekarang saya buat, yaitu classmeet, nanti bisa terrealisasikan dengan lancar, aman, dan itu meningkatkan tanggung jawab dan mampu, nanti anak mampu membuat keputusan di akhirnya. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk rencana yang akan saya buat. Oh iya, ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November. Ya, berarti technical meetingnya tadi sudah dilaksanakan. Berarti nanti tanggal 28 akan melaksanakan kelas meetnya. Jadi masih ada waktu untuk anak-anak latihan seperti itu. Ya, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik Bapak Ibu. Demikianlah yang disampaikan oleh Pak Bakti. Dan mungkin ada pertanyaan atau sharing sebagai guru olahraga di sini, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Bakti. Ini ada sedikit pertanyaan yang agak mungkin ya, berguna buat guru yang lain. Pak, ini kira-kira SEM ini bisa nggak dipergunakan oleh guru selain PJOK? Oke, itu aja cukup. Terima kasih. Ada lagi? Oke, izin ya, langsung saya jawab. Untuk pembelajaran SEM sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan, bukan hanya guru olahraga, tapi di sini kan ada Pak Purban sebagai guru produktif teknik mesin ya. Nah, misalkan Pak Purban ingin menerapkan ini hampir sama seperti SEM, mungkin namanya bukan SEM karena SEM kan sport ya di situ ya. Untuk SEM mungkin hanya ke cara pengelolaannya saja.
Nah, seperti apa misalkan nanti kan di sini saya di awal sudah dijelaskan itu pembagian peran. Misalkan dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Ada panitianya tetapi ya. Dan panitia pun ikut misalkan dengan misalkan ada perlombaan merakit mesin, ya komponen-komponen mesin. Nah, nanti berarti ada panitianya, ada pesertanya, dan ada waktu latihannya juga. Nah, itu pengelolaannya yang bisa dipakai di mata pelajaran produktif. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi hampir sama. Jadi pengelolaannya mungkin ya yang bisa diterapkan di mapel produktif. Ya seperti itu. Gimana Pak Burhan? Cukup Pak, terima kasih banyak. Barangkali ada lagi? Cukup? Terima kasih. Oke, kalau cukup saya kembalikan ke MC. Oke, itu jawaban dari Pak Bakti. Mungkin ternyata di sini ada guru ya, selain guru PJOK, yaitu guru teknik otomotif. Ya mungkin ini bagian dari ajang kolaborasi juga antar berbagai guru mata pelajaran. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharingnya, kami persilakan. Cukup Pak. Oke, kalau sudah cukup saya rasa kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Acara ini berlangsung dengan lancar dan baik, dan saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.